Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ognita, NPM 5019156, kelas 5D, Prodi PGSD, dan di sini saya mengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul model, prinsip, perkembangan kurikulum dan tematik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum sebagai aturan yang menjiwai perkembangan kurikulum. Prinsip tersebut memiliki tujuan agar kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan pemerintah, semua pihak, yakni anak-anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, dalam prinsip umum itu terdapat yang pertama prinsip relevan, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Dalam prinsip khusus itu terdapat yang pertama prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang ketiga prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar, yang keempat prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat belajar, yang kelima prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan belajar. Selanjutnya ada model perkembangan kurikulum. Model perkembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan. Ada beberapa model dalam perkembangan kurikulum. Contohnya seperti yang pertama model Tyler, yang kedua model Taba, yang ketiga model Weiler, yang keempat model Nichols, yang kelima model Skillback, yang keenam model Seiler, dan yang terakhir ketujuh model Hemis and MC Wright. Berikutnya yaitu ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna. Dalam pembelajaran tematik ada sebuah landasan pembelajaran. Di antaranya yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Selain landasan juga terdapat karakteristik dalam pembelajaran tematik, seperti yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung, yang ketiga memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep, yang kelima bersifat fleksibel. Selain itu ada juga prinsip pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematiknya diantaranya seperti peserta didik mencari tahu bukan memberitahu, yang kedua memisahkan antara mata pelajaran tidak begitu tampak atau jelas, yang ketiga peserta didik dapat bekerja kelompok maupun bekerja mandiri sesuai karakteristik pembelajaran atau kegiatan yang sedang diajarkan. Dalam pembelajaran tematik tentunya memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuannya seperti yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, lebih merasakan manfaat dan makna belajar. Yang ketiga, memiliki pendalaman materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat yaitu guru dapat menghemat waktu. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi yang berjudul model prinsip perkembangan kurikulum dan tematik. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.